Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sobat ICC. Berjumpa lagi dengan saya Osmar Wijaya di acara Devotion Gereja ICC Bandung. Nggak kerasa, udah masuki bulan Juli, 6 bulan udah berlalu. Saya ingin bahas satu topik yang menarik, yaitu tentang waktu Tuhan. Alkitab berkata, waktu Tuhan itu kairos, supernatural things. Waktu Tuhan itu grace. Grace itu damai sejahtera dan anugerah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Dunia mengatakan preparation, opportunity, dan momentum sama dengan breakthrough. Apa itu? Adalah persiapan, ditambah kesiapan, dan ditambah waktu atau timing, momentum, itu bisa merubah kehidupan seseorang. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam karir atau apapun. Dunia berkata tentang kesuksesan, dunia berkata tentang kekayaan, dunia berkata tentang perbandingan. Tapi kita mau belajar, apa yang kebenaran menurut firman Tuhan mengenai kairos, mengenai waktunya Tuhan. Kalau dunia berkata bahwa segala sesuatu semesta bisa mewujudkannya asal kita percaya, asal kita yakin, asal kita kuat, asal kita percaya diri. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk rendah hati. Tuhan mengajarkan agar kita percaya hanya pada Tuhan. Tuhan mengajarkan agar kita selalu berharap hanya kepadanya. Waktu Tuhan itu adalah supernatural things. Kronos adalah waktu kita, tapi waktu Tuhan adalah kairos. Waktu Tuhan di dalam Dia mengenapi janjinya, di dalam Dia memberkati, berkatnya itu nggak akan pernah berubah menjadi kutuk. Karena Tuhan selalu melihat kesiapan anak-anaknya, Tuhan selalu melihat persiapan yang kita butuhkan, dan Tuhan selalu menghargai setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita buka satu ayat di kitab Mazmur, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-14. Pemazmur berkata, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Kalimat nantikanlah diulang 2 kali di sini. Dia bilang nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Lalu kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-6 berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Kitab Mazmur ini, Raja Daud sendiri yang mengatakan, bahkan sebagai raja dia mengalami saat-saat buruk di dalam kehidupan dia, saat-saat tertekan, saat-saat terancam. Dia sampai berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku?" Tapi gak sampai di situ, ada kalimat berikutnya, "Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Banyak hal yang terjadi, mungkin kita nggak bisa pahami di dalam kehidupan kita. Banyak doa dan pengharapan yang mungkin belum ada jawabannya, belum ada titik temunya. Mungkin beberapa dari kita mengalami berjalan sendirian, mengalami suatu kebuntuan, mengalami situasi di mana sometimes kita hilang harapan. Kita merasa depresi, kita merasa nggak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan, aktiviti kita, ataupun hal-hal lain yang mungkin menjadi ganjelan, yang mungkin menjadi hambatan di dalam kita beraktivitas. Tetapi Tuhan rindu, kita percaya, kita selalu berharap, menantikan Dia, baik di dalam hubungan, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, bahkan di dalam segala aspek kehidupan Dia, untuk berpegang teguh pada waktunya Tuhan, pada kairosnya Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang mengenapi janjinya, dan Dia adalah Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Kitab Yesaya, pasalnya ke-40, ayat yang ke-31, berkata, "Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Tuhan gak pernah menjanjikan kehidupan yang mudah. Tuhan gak pernah menjanjikan kehidupan semua yang smooth, yang santai. Tapi Tuhan selalu menjanjikan penyertaan. Tuhan selalu menjanjikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang bersama kita. Dan Dia adalah Allah yang selalu menyertai, memimpin kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Kitab Roma, pasal 5, ayat 2-5. Rasul Paulus berkata untuk jemaat di Roma, "Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk
oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan berkata, pengharapan kita di dalam Tuhan nggak akan pernah berakhir sia-sia, nggak akan pernah berakhir dengan kekecewaan. Mungkin yang terjadi adalah bukan yang kita mau, tetapi Tuhan selalu sanggup untuk membukakan hal baru di dalam kehidupan kita dan yang terbaik menurut kehendak-Nya. Banyak hal yang kita nggak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Dan tetaplah belajar untuk percaya bahwa hati Tuhan adalah hati seorang Bapa yang mengasihi anaknya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Banyak dari kita mungkin, saya pribadi pun berkali-kali di dalam membuat keputusan, di dalam mengambil suatu hal yang penting, mengikuti oleh hikmat sendiri, mengikuti oleh keinginan sendiri, mengikuti oleh kemauan sendiri. Tapi pada akhirnya saya pun menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik, bahwa kasih Tuhan nggak pernah berkesudahan, dan Tuhan sendiri yang menunjukkan selalu jalannya kepada orang yang Dia kasihi. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir, Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hikmat kita terbatas, sedangkan Tuhan kita tidak terbatas. Kita mungkin nggak mengerti kenapa begini, kenapa begitu, tapi Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya purpose yang lebih besar di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya. Nah, saya akan bahas singkat gimana untuk di dalam waktu menantikan Tuhan, di saat menanti-nantikan Tuhan, bukan juga kita untuk diam pasif dan nggak bergerak, tetapi kita melangkah dengan iman, kita juga melakukan persiapan, dan kita tetap setia pada panggilan kita masing-masing. Ada 5 hal, yaitu purpose, plan, prayer, purity, and power. Yang pertama, purpose adalah kita tahu tujuannya, kita tahu panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Kita tahu apa maunya, apa kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah plan. Kita merencanakan, kita punya perencanaan akan masa depan, baik itu pekerjaan, hubungan, karir, dan semuanya. Dan selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Yang ketiga adalah prayer. Kehidupan doa kita sehari-hari. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita berserah sama Tuhan. Gimana kita percaya sama Tuhan. Itu yang akan membedakan kedepannya seperti apa. Yang keempat adalah purity. Purity adalah suatu hal yang sangat penting, esensinya di dalam Tuhan, karena Allah kita itu kudus, Allah kita itu tak bercela. Sudah selayaknya kita hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendak apa yang menjadi Bapa di surga. Sudah selayaknya kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga. Dan yang kelima adalah power. Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita otoritas, dan Tuhan memberikan kita juga penolong di dalam pribadi Roh Kudus yang tercurah bagi kita, setiap orang yang percaya. Bagaimana kehidupan saudara akhir-akhir ini? Apa resolusi saudara tahun ini? Biarlah apa yang saudara nantikan, apa yang saudara rindukan, mungkin untuk setiap jawaban yang saudara butuhkan, pengharapan yang saudara butuhkan, Tuhan Yesus sendiri yang menjawab, Tuhan Yesus sendiri yang menjamah, Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan, karena Dia adalah Allah yang setia dan Dia adalah Allah yang tak pernah meninggalkan. Saya akan tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami pelajari. Biarlah kami senantiasa berpegang pada Engkau dan hanya berharap pada Engkau. Untuk setiap jawaban yang kami butuhkan, untuk setiap pengharapan, untuk setiap keadaan yang mungkin kami terhimpit oleh karena keadaan yang gak mengenakan, keadaan yang mengecewakan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang setia. Pengharapan di dalam Engkau gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Beri kami kekuatan,
beri kami ketenangan, beri kami damai sejahtera yang berasal daripada Engkau. Dan biar Roh Kudus terus menuntun, memimpin, menguatkan kami, supaya kami senantiasa berharap pada kairos, pada waktunya Tuhan, bahwa Engkau akan menggenapi segalanya dan segala sesuatunya akan baik-baik dan indah pada waktunya, menurut kehendak dan rencana Engkau. Makasih Bapa, serahkan diri kami semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa, berserah diri dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung di acara Devotion Gereja ICC Bandung. Sampai jumpa di acara Devotion Gereja ICC selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.